wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penyebaran penyakit DBD di wilayah Jakarta dan Banten. Dan di kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Aditya Nugraha, itu saya. Yang kedua Ahmadi Zarudin. Yang ketiga Amelia Nur Sabila. Dan yang terakhir Anggi Cahya Audi Putri. Jaga kesehatan sangat penting karena memiliki tubuh yang sehat, bugar, dapat mencegah tubuh terserang penyakit. Namun akhir-akhir ini musim hujan, demam berdarah kerap meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2004, penyakit ini menjadi berita utama hampir semua surat kabar nasional. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah sehingga mengakibatkan perdarahan. Ini terlihat pada penderita yang mengalami kulitnya timbul bercak-bercak merah akibat penyakit ini. DKI Jakarta termasuk daerah yang dinilai rawan DBD. Curah hujan yang tinggi dan terjadi genangan atau banjir merupakan kondisi yang sering dianggap sebagai pemicu terjadinya DBD. Gejala DBD biasanya diawali seperti demam, nyeri otot atau sendi, terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mual, dan nyeri ulu hati. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi munculnya kejadian luar biasa KLB DBD di wilayah itu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat laporan tentang jumlah demam berdarah dari rumah sakit se-DKI Jakarta. Pada bulan Februari tahun 2014 terdapat 2.088 kasus, pada bulan Maret terdapat 2.812 kasus, pada bulan April terdapat 2.815 kasus. Sedangkan pada tahun 2015, pada bulan Februari terdapat 1.164 kasus, pada bulan Maret terdapat 1.619 kasus, dan pada bulan April terdapat 2.152 kasus. Dan pada tahun 2016, pada bulan Februari terdapat 4.062 kasus, pada bulan Maret terdapat 55.858 kasus, dan pada bulan April terdapat 7.270 kasus. 2015, kasus DBD mengalami penurunan karena Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi sehingga dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi DBD. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan penyemprotan dan pengasapan ke rumah-rumah penduduk dengan biaya yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Di tahun 2016, kasus DBD mulai meningkat kembali karena curah hujan yang tinggi dan terjadinya genangan air atau banjir yang merupakan kondisi yang sering dianggap sebagai pemicu terjadinya DBD. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan dan penyebaran kasus DBD di atas. Bukan hanya di DKI Jakarta saja, jumlah korban meninggal akibat demam berdarah di Banten antara lain Kabupaten Tangerang terdapat 15 orang, Kabupaten Pandeglang terdapat 5 orang, Kabupaten Cilegon terdapat 2 orang, Kabupaten Serang terdapat 3 orang, dan Kabupaten Tangerang Selatan terdapat 2 orang. Persentase jumlah korban meninggal antara lain Kabupaten Tangerang terdapat 56%, Kabupaten Pandeglang terdapat 19%, Kabupaten Serang terdapat 11%, Cilegon 7%, dan Tangerang Selatan 7%. Untuk menekan angka penyebaran penyakit demam berdarah, Dinas Provinsi Banten meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungannya masing-masing. Selanjutnya, karakteristik penyakit DBD atau ciri-ciri yang dialaminya. Pertama, demam tinggi terus-menerus selama 2-7 hari dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Kedua, seluruh persendian tubuh terasa sakit, nyeri, pegal, dan linu. Ketiga, perut terasa nyeri dan mual. Keempat, kepala terasa sangat pusing. Kelima, wajah akan memerah karena demam dan mata terasa panas. Hal ini dapat diamati langsung oleh orang di sekitar juga. Keenam, sulit BAB atau malah diare. Ketujuh, mimisan. Perdarahan seperti ini sebenarnya adalah tanda-tanda penyakit DBD yang sudah cukup terlambat untuk ditangani. Yang terakhir, 8. Muncul bintik-bintik merah di permukaan kulit. Salah satu cirinya yaitu tidak akan hilang walaupun ditekan oleh jari. Faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penyebaran kasus demam berdarah denggi sangat kompleks, yaitu pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali.
Ketiga, tidak ada kontrol nyamuk yang efektif di daerah endemis. Keempat, peningkatan sarana transportasi. Pencegahan penyakit DBD. Langkah-langkah pencegahan DBD menggunakan metode 3M+. Yang pertama ada menguras, yaitu membersihkan tempat yang sering menjadi tempat penampungan. Yang kedua ada menutup, yaitu tutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga ada mendaur ulang barang bekas, yang mana memanfaatkan kembali barang yang bekas dapat mengurangi perkembangbiakan DBD. Sementara itu, plusnya tersebut untuk melakukan segala kegiatan pencegahan yang lain seperti menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, yang kedua menggunakan kelambu saat tidur, yang ketiga memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, yang keempat kebiasaan menggantung di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, yang kelima menggunakan anti nyamuk semprot maupun oles bila diperlukan. Kesimpulannya, penyebab utama dari penyebaran penyakit DBD adalah gigitan dari nyamuk Aedes. Dan pencegahannya, kita sebagai masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pencegahan penyakit DBD, yaitu dengan 3M+. Dan seluruh masyarakat untuk peduli dan berupaya untuk pencegahan DBD dengan menjaga lingkungan, melaksanakan PSN minimal di tempat masing-masing, serta kebersihan pribadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.